Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi, ya. Maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi, ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh, karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru, ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada, justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah, untuk saya serang dia kan, saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah, kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah, saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya, ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Alvin, apakah salah satu bentuk alasan mencabut laporan itu karena mungkin bisa dikatakan laporan dari Pak Alvin sendiri apakah memang lemah atau seperti apa gitu? Nggak ada sih kalau dibilang lemah, karena saya bikin LP kan udah tuh kemarin di Polda Metro kan, kalian lihat bukti laporan polisinya ada. Berarti kalau udah ada bukti laporan polisi, berarti kan udah diterima LP-nya. Nah, polisi itu nggak mungkin terima laporan polisi tanpa ada bukti awal. Itu yang harus diketahui. Jadi bukti awal udah ada, tinggal nanti polisi melakukan penyidikan, ya, baik itu saksi ahli mereka atau saksi fakta mereka atau bukti surat, supaya itu bisa naik gitu loh, ya, ke penyidikan. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Terus yang saya bilang, saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati, itu ditusuk kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah, buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh, ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, itu 7 tahun pidananya, beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun situ, dan biasanya nggak ditahan kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan toh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya, jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan, dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya, di situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Pak Alvin, tapi semenjak dari kasusnya Novi itu kan, mohon maaf ya sebelumnya, banyak sekali serangan dari netizen ya, entah itu komentar dan segala macam, bukan dari Pak Alvin aja atau menyerang juga keluarga Pak Alvin sendiri gitu. Apakah itu menjadi salah satu alasannya juga gitu Pak Alvin sehingga mau mencabut laporan atau memang? Oh enggak sih, enggak ada ke situ. Jadi sampai sekarang pun saya lihat ya, netizen-netizen, basar-basar Novi masih ngatain saya, termasuk Hotman, selalu si gigi kuning gitu kan. Bagi saya biasa aja gitu loh. Maksudnya gini loh, saya nanganin klien, ini kan mestinya peperangan tuh antara Agus sama Novi kan, gitu loh lah. Kenapa mesti lawyer tuh ikut-ikutan saring ngelapor? Itu menurut saya sih ya sudah salah langkah gitu loh. Makanya saya ngelihat, ngapain nih, pertama Novi laporin saya, terus kedua Pak Herwanto laporin saya. Saya berpikir loh, kok ini Agus lawan Novi, jadi saya lawan Pak Herwanto di situ kan, saya lawan Novi. Menurut saya saya berpikir lagi gitu, nggak etis gitu loh, maksudnya nggak etis.
Kalau secara pidana nggak masalah ya, tapi secara etika pribadi saya pikir-pikir udahlah, saya cabut aja gitu loh. Karena kenapa? Yang seperti saya bilang tadi gitu loh, mau ngapain sih laporan dia terhadap saya nggak ada cakarnya, ya kan? Ya udah, saya cabut laporan saya, nanti dia biar proses laporan dia nggak jalan, udah selesai gitu loh. Tinggal Novi berhadapan sama Agus. Saya cabut laporan saya bukan berarti Agus cabut laporan Agus loh. Jadi jangan disalahartikan. Agus ada ngelaporin Novi, ada laporin asam lambung, dan ada laporin Yolo ini. Nah itu 3 tetap jalan, dan saya tetap membantu Agus untuk pendampingan di situ ya. Jadi bukan berarti saya cabut terus Agus jadi cabut, tidak. Saya hanya mencabut yang pribadi saya. Jadi saya nggak mau pribadi saya ini ikut-ikutan masalah konfliknya mereka, di situ aja. Alvin, mengingat soal apa namanya dari postingan Alvin sendiri di itu ya, di media sosial itu kan banyak sekali beberapa netizen yang mendukung tentang langkah Alvin ini untuk mencabut laporan gitu. Artinya banyak yang berkomentar positif juga sekarang ini gitu. Mungkin seperti apa? Ya memang kalau menurut saya itu hal yang baik untuk dilakukan ya. Maksudnya gini loh, kita bukan hanya kita respect sama teman, tapi kadang sama lawan pun kita harus naruh rasa hormat gitu loh. Jadi saya pikir apalagi terhadap Pak Herwanto ya, Pak Herwanto kemarin itu juga press conference, dia bilang dia memaklumi tindakan saya. Di situ saya melihat gitu loh, ini orang hatinya besar juga kan. Saya mikir ya udahlah, ngapain sih saya persulit dia, persulit kliennya ya kan, maksudnya secara pribadi ya. Jadi saya pikir udahlah, saya cabut aja sekalian buat hadiah tahun baru. Karena saya lihat si Novi ini udah mulai depresi, udah mulai stres lah, nangis-nangis. Dia baru sadar gimana Densu dan Pablo itu bicara di belakangnya dia gitu kan. Pasti itu ancaman besar lah. Dan juga saya tahu ada beberapa lawyer lain yang mau laporin si Novi di situ, dan itu di luar kontrol saya ya. Jadi ada masalah Alphard di situ, ada masalah KTP palsu. Jadi data yang saya dapat ini bukan data dari saya. Jadi data KTP itu saya diberikan oleh si orang yang merasa ditipu dalam kasus Alphard. Jadi ketika kasus Alphard kan si Novi itu kasih KTP-nya di situ. Nah itulah saya dapat dari yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang illegal access, nggak ada illegal access, karena diberikan kepada saya di situ. Dan waktu itu dia minta tolong saya untuk ambil kasusnya. Saya bilang secara verbal, oke deh, boleh saya bantu di situ kan. Nah jadi disitulah dia berikan dokumen-dokumen ke saya. Alvin, sedikit mempertegas, berarti artinya laporan dari Alvin sendiri memang dicabut, tapi pun misalnya nanti Novi tetap melanjutkan laporannya, Alvin tetap masih harus menghadapi gitu ya? Maksudnya? Ini saya hadapin dong. Proses hukumnya kita hadapin dong. Kenapa mesti kita kabur atau apa kan? Apalagi cuma pencemaran nama baik gitu loh. Kecuali ya korupsi 300 triliun. Nah takut deh saya di situ kan. Atau pembunuhan. Pembunuhan kan bisa 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Nah itu kita serem dah. Pencemaran nama baik, ya kan Haris Asar bebas. Si Rasman nggak ditahan. Banyak lah di situ kasus-kasusnya. Kecuali kasus yang agak beratan dikit, yang ancamannya 7 tahun ke atas, nah itu baru. ITE kan ada yang 7 tahun ke atas. Tapi kalau pencemaran nama baik itu cuma ancamannya 4 tahun terus direvisi jadi 2 tahun. Nah, jadi menurut saya itu masuknya di piring juga sih. Selain dari Novi juga kan Alvin mencabut laporan kepada kuasa hukumnya Herwanto ya, itu juga. Mungkin alasannya juga kenapa apakah sama atau seperti apa? Sama sih, kalau saya melihat peperangan ini bukan peperangan saya sama lawyer gitu loh. Saya nggak ada masalah pribadi sama Pak Herwanto di situ. Nah mungkin awal-awalnya kan beliau tersinggung sama saya. Nah tapi dia tersinggung sama perkataan saya ketika saya melihat dia berkata duluan gitu loh. Jadi waktu itu saya lihat di intens itu dia ada kayak, saya nggak takut sama Alvin Lim, bisa nggak ini. Padahal saya nggak pernah nakut-nakutin dia gitu loh. Saya sempat kesel sih di situ kan. Saya pikir ini orang kok gitu. Ya udah, dia ngomongnya keras, kasar. Saya ngomong lebih kasar lagi gitu. Saya ini tipe orang kalau gimana ya, kalau orang itu ngegas, saya lebih gas lagi gitu loh. Tapi kalau orang itu ngomongin baik-baik, ya kan, saya juga nggak mau
keras sama dia, ngapain gitu loh, orangnya baik-baik kok di situ kan. Jadi ketika dia lapor, saya lapor, saya kebawa emosi lah. Saya rasa saya sama Pak Herwanto itu dalam hal itu kebawa emosi gitu, dan hal yang sama terhadap si Novi. Jadi saya pribadi merasa kebawa emosi gitu kan, anak saya dibully, saya dibully, body shaming di situ kan. Ya saya pikir dong, tuh kayak begitu gue kasih pelajaran sekalian, saya bikin laporan polisi. Banyak netizen bilang laporan polisinya belum diterima, ditolak Polda. Salah itu. Kalau laporan polisi ditolak nggak mungkin ada STPL-nya, Mas. Waktu di Polda kan teman-teman semua media lihat kan, saya masukin 2 STPL di situ kan, berarti itu laporan polisinya sudah diterima di situ. Nah kalau laporan polisi sudah diterima, kita harus bikin ke sana surat pencabutan karena udah masuk dalam registernya mereka. Beda sama kalau ditolak. Kalau ditolak saya nggak perlu bikin surat pencabutan, orang ditolak kok. Jadi kenyataannya bukan ditolak, tapi sudah masuk, sudah diterima, saya yang cabut situ. Tapi sejauh ini mungkin dari Pak Alvin sendiri atau sudah berusaha untuk menghubungi Herwanto gitu terkait ini? Enggak sih. Enggak ada. Saya let it flow aja. Jadi baik terhadap Novi maupun terhadap Pak Herwanto, seperti yang saya bilang di video saya mencabut tanpa syarat. Berdua masih mau lanjut ya nggak apa-apa di situ kan. Itu kan hak hukum mereka di situ ya. Saya nggak akan mengemis-ngemis kepada mereka, ya saya hadapin aja. Kalau memang saya terbukti bersalah ya saya jalanin proses. Tapi kalau hukum polisi pengadilan bilang nggak bersalah, ya kan mereka mau gimana juga percuma. Sesuai opini saya, pendapat saya dan keyakinan saya itu nggak akan naik di situ. Tapi ya bolehlah mereka berpendapat berbeda. Jadi lebih saya cabut itu adalah walaupun mereka nggak minta maaf sama saya, kan saya anggap saya udah maafin mereka. Saya kan beraksi seperti itu ada kekesalan dong dalam hati saya dong. Nggak mungkin saya laporin orang ke polisi itu tanpa sebab, ada sebabnya. Saya pikir udah tahun baru, ngapain juga saya nyimpan dendam sama orang, kekesalan sama orang. Udahlah, saya pikir saya maafkan aja gitu loh. Itu aja sih. Mungkin dari pihak Pak Herwanto ini kan masih tetap melanjutkan apa-apa. Seperti apa nih? Nggak masalah, karena memang seperti yang saya bilang, saya cabut itu tanpa syarat. Nggak apa-apa kalau memang menurut beliau itu yang terbaik dilakukan, saya nggak akan maksa. Dan saya juga nggak pernah bilang sama beliau, tolong dong dicabut, nggak ada, sekalipun nggak ada di situ ya. Itu terserah dari dia, kan dia punya laporan. Dia mau cabut silakan, dia merasa itu nggak sesuai ya lanjutin aja, nggak apa-apa. Kalau mungkin kalau untuk kasus kisruh donasinya Agus sendiri mungkin seperti apa update-nya gitu? Apakah memang dari Alvin juga masih mau tetap memperjuangkan untuk hak-haknya Agus, hak donasi yang memang iya dong. Agus atau seperti apa? Jadi kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Saya kasih tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan kemarin, sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Nomor SPP-nya belum keluar, kemungkinan keluar minggu depan. Ya di situ, dimana kita menggugat Novi dan Yayasan dan Kementerian Sosial itu tetap berjalan. Itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu, dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus, saya akan dampingi dia sampai akhir hukum ini di situ. Tapi kalau suatu saat Agus cabut kuasa hukum saya, ya saya mau apa di situ. Bisa kalau memang dicabut, tapi sama ini nggak ada sih pembicaraan mau dicabut, bahkan mereka tetap minta saya untuk melanjutkan gugatan tersebut ya. Dan kalau saya dengar di situ gugatan donatur agak lemah ya. Kalau mereka lanjutkan pun sulit itu untuk diterima. Dan kalau kita lihat kondisi Novi ini bukan kondisi yang mereka senang-senang. Kenapa? Di dalam internal mereka pun ada perpecahan. Kita lihat sendiri terakhir Josh Elkel kan keluar tuh dari tim hukum kan. Jadi biarlah publik masyarakat melihat bagaimana seorang Brian mundur, bagaimana ini sekarang Josh Elkel mundur, bagaimana Firdaus itu mundur di situ kan. Jadi ya itulah biar lawyer-lawyer ini nanti suatu saat mereka sadar siapa sih yang mereka bantuin, siapa sih yang mereka bela ini, apakah yang mereka bela ini benar seperti pendapat mereka bahwa dia adalah seorang malaikat, atau memang orang-orang biasa sama seperti kita yang bisa melakukan kesalahan.
Itu aja. Pengobatannya Agus sendiri mungkin saat ini seperti apa? Apa masih menjalani pengobatan gitu atau seperti apa? Pengobatan kalau di Indonesia masih. Saya rencana mau kirim anak buah saya minggu depan dampingin Agus ke Singapura situ. Jadi nanti udah di setting up juga sama Bang Farhad. Jadi dari LQ kita datang sana sama Agus sama istrinya untuk periksa mata di Mount Elizabeth Hospital itu, hospital rumah sakit nomor 1 lah di Singapura itu Mount Elizabeth. Kemungkinan untuk Agus matanya pulih kembali itu berapa persen kira-kira? Wah, saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Itu kalau nanyain hukum saya bisa jawab, tapi kalau nanyain tentang medisnya dia, itu saya rasa lebih bagus dipertanyakan ke dokternya langsung. Dokter ini yang memeriksa. Kalau saya kan nggak pernah periksa mata Agus. Sana berarti kontrol atau langsung sekaligus tindakan sih kok? Periksa dulu di sana pasti, nggak mungkin langsung tindakan. Jadi ke sana datang, periksa dulu, masih memungkinkan nggak untuk dioperasi atau tidak di situ. Kayak saya aja cangkok kan, saya udah bawa donor sana gitu kan. Tapi dokternya bilang kamu belum bisa dioperasi duluan. Kenapa? Dia bilang kamu ada 2 infeksi, satu di saluran CDL, satu di paru-paru. Jadi kalau sampai dioperasi itu akan nyerang, infeksinya itu akan nyerang organ baru tersebut, ujung-ujungnya organ baru tersebut akan rusak. Hal yang sama dengan mata Agus gitu kan. Kalau belum diperiksa lebih dulu, dia main asal tindakan, apa yang mau tindakan, orang periksanya belum, ya kan, dia kan harus diperiksa nanti retinanya kah, apanya di situ kan, apakah memungkinkan ini untuk operasi, nanti dari situ baru kita tindak lanjuti. Oke, Pak Alvin, tapi dengar-dengar kemarin mau somasi atau lapor balik keluarga besar pramugari Indonesia, apakah jadi atau? Kan saya bilang, kalau memang mereka melaporkan saya, mereka harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalau laporan mereka nanti ditolak atau SP3, situ dihentikan oleh kepolisian, saya akan lapor balik situ kan. Karena kenapa? Saya juga udah peringatkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu kalau menurut saya nggak pantas. Karena saya berbicara bukan seluruh pramugari, tapi banyak pramugari yang saya kenal. Jadi kata-kata saya jelas dan jangan diperintutin. Ya, banyak pramugari yang saya kenal yang mau laporin saya ke polisi, saya kenal nggak? Kagak. Terus kalau dibilang, oh, tapi Pak Alvin bilang banyak itu minimal 50%, tidak juga. Kalau saya nulis bilang nih ada 10.000 orang mendemo istana, 10.000 orang, banyak nggak 10.000 orang demo? Banyak. Tapi kalau dari presentasi 270 juta, itu bahkan nggak sampai 0,001%, ya toh. Jadi nggak bisa dibilang pakai presentasi. Banyak itu, ya kalau menurut dictionary adalah lebih dari 1. Nah, saya bisa menemukan clipping-clipping putusan pengadilan, penyidikan kepolisian yang melibatkan pramugari yang menjadi pelacur, ya oknum ya, pramugari yang menjadi pelacur, itu lebih dari 1. Saya udah kumpulin 100, Bas, di situ. Ya, karena kalau kita googling, di situ tulis aja deh kata kuncinya, ya kan, pramugari pelacur atau pramugari PSK, banyak tuh, deng, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di situ kan saya nggak bilang pramugari mana, aja saya merefer pramugari luar negeri. Ya, jadi nggak bisa dia mengasumsi sendiri, itu aja. Kalau dia tersinggung, berarti saya malah bingung apakah dia benar-benar pelacur sehingga jadi tersinggung. Biasanya orang kalau nggak berasa dia cuek aja. Ya, dan kita pengacara pun sering dikata-katain, ya. Pengacara tuh sering main 2 kaki lah, apalah, banyak pengacara nggak bener lah. Terus kalau setiap masyarakat yang bilang seperti itu kita pidanain dengan alasan menyerang profesi advokat, lah, terus polisi kerjanya cuma ngurusin komplainan orang kayak begitu, kata-kataan, kan lucu kalau kayak gitu ya. Jadi saya rasa itu sesuatu yang nggak dewasa sih. Oke. Mungkin pesan untuk Novi dan juga Herwanto gitu dari Pak Alvin. Ya, kalau untuk Novi ya, saya berharap dia mawas diri dan introspeksi diri ya. Orang tuh nggak boleh angkuh-angkuh seperti dia. Karena kenapa? Ya kan, sekarang Agus ada kesalahan sedikit, yang mana kesalahan itu bukan pidana. Ya, kita tahu Kamarudin,
Hotman Paris bilang yang dilakukan oleh Agus itu pidana, itu memang uang hak dia, tetapi secara etik nggak benar. Nah, kalau kita ngomong secara etik, ya kan, bagaimana dengan Novi kalau saya balik? Novi clubbing sama om-om yang sudah punya suami dan punya anak di situ. Malah sampai suaminya berantem sama istrinya karena Novi ini kan. Berarti kan itu ada sesuatu yang menurut saya melanggar etik di situ ya. Jadi seharusnya ya kan, uang Agus kembalikanlah kepada Agus. Niat dia awalnya baik. Saya akui niat dia awalnya baik situ. Tapi ketika dia melihat uang yang terkumpul itu 1,5 miliar, disitulah dia kaget dan mulai, ya kalau dugaan saya itu mulai ada pemikiran untuk memiliki atau mengambil sebagian dari uang tersebut. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari awal itu Novi ada bilang, kamu ambil 3 hari pertama ya, setelah 3 hari pertama untuk yayasan. Berarti dia nggak purely, ya nggak secara murni mau bantu Agus. Dia juga mau ambil buat operasional yayasan dia. Padahal yang saya pertanyakan adalah kalau omongan Novi benar bahwa dia mendirikan yayasan itu operasional dari YouTube, ya buat apa ngambil uang dari Agus? Jadi banyak sekali pernyataan Novi ini yang menurut saya bertolak belakang dan kontroversial dari apa yang dia katakan. Terus Kemensos juga ada minta damai, suruh dia balikin uangnya. Sampai sekarang Agus sudah cabut laporan dan Farhad sudah cabut laporan, nggak ada tuh duitnya balik ke sana. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ada itikat baik, balikanlah uang Agus, ya. Terus kamu kan udah posting-posting seperti itu, minta maaf lah kepada Agus, bukan kepada saya loh. Saya nggak, sama saya dia nggak perlu minta maaf. Ya, saya dengan sukarela, saya akan hadapi proses hukum dia, ya toh. Tapi kepada Agus dengan dia membuat parodi seperti itu, ya kan, itu menurut saya nggak pantas lah. Dan kalau ditanyakan kepada mayoritas netizen, saya yakin juga mereka akan bilang nggak pantas. Pak Herwanto, pesan saya, ya beliau kan officium nobile ya. Jadi saya nggak perlu ngajarin dia lah bagaimana itu untuk beretika gitu ya. Karena saya yakin dia lebih beretika dari saya di situ. Tapi kalau permasalahan antara klien sudah mulai melebar ke advokat tersebut, kalau menurut saya nggak pantas. Makanya saya merasa laporan saya terhadap dia nggak pantas, saya cabut duluan di situ. Terserah dia mau lanjutin laporan dia, nggak apa-apa di situ ya. Cuma saya merasa kita ini officium nobile, orang profesi yang terhormat. Antara lawyer itu biasa ya. Tasman sama Hotman saling kata-katain, Hotman ke saya saling ngata-ngatain, dia bilang saya apa, saya bilang dia apa. Tapi di antara saya sama Hotman kita nggak ada saling lapor-laporan, karena kita berdua udah merasa lebih dewasa gitu loh ya. Untuk apa sih hal seperti itu dibawa ke kepolisian? Karena nggak ada meritnya juga. Tetapi balik lagi, itu adalah hak hukum beliau. Saya tidak akan meminta beliau untuk mencabut. Kalau memang ada keinginan dari beliau mencabut, saya hargai. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Situ nggak akan merubah bagaimana cara pandang saya terhadap Pak Herwanto. Saya masih menganggap dia lawyer hebat. Kenapa? Karena dia bisa ambil penjahat KSPSB waktu itu di restoran, dia jebak, dia bisa bawa ke Mabes, itu nggak gampang. Ya makanya saya di situ hormat sama dia gitu. Saya bilang nih lawyer bagus gitu. Cuma saya kaget ketika dia nanganin Agus, tiba-tiba mereka tuh bertolak belakang, ngomongnya kenceng ke saya dan agak bernada nantangin ya kalau saya lihat ya. Karena kan orang nggak mungkin, gue nggak takut sama Alvin Lim, berarti kan nantangin gitu loh. Kalau menurut saya ya, dia dalam opini saya. Karena kan loh, kok gue nggak takut, kayak orang ngajakin berantem kan. Tiba-tiba saya, Hotman, gue nggak takut sama lu ya. Berarti kan kayak orang mau konfrontasi gitu loh. Nah di situ saya kepancing, jujurnya ngomong. Ya, tapi setelah saya melihat lebih jauh, udahlah, sesama lawyer mau ngapain sih? Gitu kan. Kalau saya mau cari borok-boroknya dia, seperti saya cari boroknya Novi, mungkin saya bisa dapat. Ya, bukan hal yang susah. Tapi bagaimana orang melihat lawyer aja sesama lawyer saling gontok-gontokan. Yang ada itu kita diketawain sama orang di luar. Jadi saya pikir udahlah, biarlah saya lebih dewasa gitu.
Ini ada rencana mau ketemu sama Pak Herwanto mungkin, Pak Alvin? Belum ada sih, cuma kalau memang kedepannya dari pihak beliau memang mau ketemu, saya nggak tutup peluang. Ataupun dari Novi mau ketemu, mau mediasi atau mau cari jalan keluar, kita juga nggak pernah nutup peluang. Yang selalu bilang nggak mau damai dan proses hukum selalu kan dari pihak mereka. Nggak ada damai buat Alvin Lim, masukin. Nggak ada damai buat Agus, jeblosin. Kok kayak begitu gitu saya melihatnya. Ya udahlah. Tapi saya pikir balik lagi seperti yang saya bilang tadi, saya harus menjadi yang lebih dewasa. Apapun tindakan mereka, udahlah. Ya kan, saya nggak perlu ikutin. Karena kalau saya ikutin apa yang mereka lakukan, saya jadi sama-sama kekanakan kayak mereka. Dan saya melihat ini peperangan yang nggak adil. Saya ngerti hukum, saya udah lama berkecimpung di dunia pidana, sedangkan Novi nggak pernah ada pengalaman. Jadi nggak seimbang lah saya lawan dia lah. Jadi saya pikir udah, laporan saya terhadap Novi saya cabut aja. Laporan Novi terhadap saya, menurut saya sepele kok. Seperti yang saya bilang, itu laporan sampah, saya hadapin aja.